Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sudah saya siapkan bahan-bahannya dari pembuatan kue putu. Pertama saya sudah siapkan yaitu tepung beras ya, 7 bungkus atau 3,5 kg. Nah, langkah selanjutnya nanti saya campurkan air kurang lebihnya 400 ml ya atau 450. Setelah sudah selesai dikasih air, selanjutnya saya aduk sampai merata, diaduk terus ya hingga benar-benar merata sekali. Setelah sudah merata, kita aduk ini seperti ini ya, agar tambah merata sekali. Ini diaduknya seperti ini, manfaatnya untuk meratakan ya. Jadi yang kering ikut menjadi sedikit lembab ya karena campuran air tadi. Setelah nanti diadonin seperti ini atau diulenin seperti ini, nanti tetap dihaluskan lagi, diawur-awur ya. Contohnya seperti ini ya, nanti akan Anda lihat. Nah, kiranya ini sudah selesai ya, diadonin seperti ini. Nah, kita diawur-awurkan seperti ini ya, tuh, untuk meratakan lagi. Model seperti ini juga ya saya buatkan untuk Anda semua agar menambahkan kualitas bagi kuenya ya. Setelah sudah selesai, kita taruh di sini ya seperti ini. Untuk kita haluskan lagi, dihaluskan seperti ini ya, diayak. Nah seperti ini. Mungkin Anda bisa mendapatkan ayakan seperti ini banyak ya di toko-toko kelontongan ya, seperti di pasar-pasar. Harganya pun sangat relatif murah ayakan seperti ini. Kurang lebihnya dari 15.000 hingga 20.000. Karena harga ayakan seperti ini tergantung tokonya ya. Ada toko pun itu penjualannya masing-masing ya, ada yang agak mahal sedikit ataupun ada yang murah ya. Tetap selisih, tidak semua toko harganya sama. Ini cara seperti ini jarang digunakan ya untuk di luaran sana ya kawan-kawanku semua ya, teman-temanku semua, untuk sahabat subscriber, sahabat youtuber ya. Ini demi untuk menjaga kualitas pembuatan kue putu. Nah setelah sudah selesai ya, maaf saya potong videonya agar cepat ya. Setelah sudah selesai, selanjutnya akan dikukus ya, kita taruh di panci seperti ini. Nah, air di panci tersebut jangan terlalu banyak ya, agar nanti setelah airnya masak itu tidak naik ya. Jadi kurang lebihnya saya isi nih di sini 1000 ml ya atau 1 liter ya airnya ya. Ini ukuran panci 33 ya, 33 cm ukuran pancinya. Dalam airnya tadi saya dikasih daun pandan di situ ya, dalam airnya agar membawa aroma wangi tersebut.
Bila mana Anda masih ragu atau masih kurang begitu paham, silakan boleh bertanya-tanya lewat komentar untuk kawan-kawan sahabat subscriber. Nah, setelah sudah selesai seperti ini, ya, nanti dikukus. Memakan waktu kurang lebihnya itu 1 jam ya teman-teman semua. Nah, jangan lupa setelah ini kita ditusuk-tusuk seperti ini ya, untuk memberi kelonggaran ya untuk si tepung agar masaknya itu atau matangnya cepat merata ya, seperti ini. Nah, setelah selesai kita tutup ya untuk memulai untuk dikukus ya teman-teman semua. Nah, setelah dikukus, kita sambil menunggu kukusan tersebut kita membuat bumbu-bumbunya untuk kue putu ya. Pertama-tama saya campurkan garam secukupnya ya, ini kurang lebihnya 1 sendok makan ya, dan ditambah vanili secukupnya. Setelah itu saya tambahkan berupa pasta pandan. Nah, ukuran pasta pandannya tersebut itu tergantung kita masing-masing ya, atau Anda semua ya, mau bila kurang hijau atau gimana itu terserah yang bikin. Kalau saya standar saja ya, nggak terlalu hijau. Nah, setelah itu saya kasih air secukupnya. Setelah sudah, nanti saya aduk ya agar merata ya, agar yang namanya garam ataupun vanili tersebut mudah larut ya. Karena kalau tidak diaduk-aduk tidak mudah larut ya. Bisa larut tapi terlalu makan waktu sangat lama. Bila saya aduk-aduk itu cepat merata ya. Nah, saya aduk-aduk dulu ya kawan-kawanku semua. Sambil menunggu untuk tepungnya matang ya kawan-kawanku semua, seperti ini ya. Jadi nanti setelah tepungnya matang nanti dikukus. Yang sudah dikukus itu nanti kalau sudah matang kita angkat ya. Tapi untuk menunggu sementara waktu saya olah dulu ini untuk bahan-bahan pewarna kue putu ya. Setelah diaduk terus ya sampai merata ya, agar garam-garam tersebut dan vanilanya hancur ya. Nah, setelah sudah ini memakan waktu kurang lebih 1 jam, saya angkat tepungnya dulu. Sangat panas sekali. Ini dikukus kurang lebih 1 jam ya kawan-kawanku semua ya, teman-teman di luar sana. Saya taruh di sini ya, di bak ya. Ini bak ini khusus untuk mengolah ya, mengolah kue putu. Tuh, lihat uapnya sangat panas sekali. Nah, setelah selesai nanti saya tambahkan tepung ketan. Nah, ini tepung ketannya ya, sudah saya sediakan. Memakai tepung ketannya jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Saya memakai dengan 250 gram ya, atau setengah bungkus. Nah, yang satu bungkus saya dipakai untuk 2 kali ya. Untuk ukuran tepung beras 3,5 kg, ininya cukup 250 gram saja ya. Walaupun tepung berasnya 4 kilo ya, atau 4,5 kg, saya tetap memakai 250 gram tepung ketannya. Tidak banyak-banyak ya. Tetap saya makanya setengah walaupun tepung berasnya banyak. Karena kalau kebanyakan ketan nanti itu terlalu kenyal ya. Jadi orang memakainya agak sedikit bosan. Nah, tadi saya aduk-aduk sampai rata dulu ya, agar tepung ketannya merata dengan tepung beras yang dikukus ini. Karena kalau sudah dikukus itu banyak yang menggumpal ya kawan-kawanku semua ya, teman-teman ya. Makanya caranya seperti ini ya, dicampur dengan tepung ketan agar kumpalan-kumpalan gelingan-gelingan tersebut
hancur ya, dan itu pun tidak mudah hancur ya, karena namanya tepung agak lembab ya, jadi tetap menggumpal ya karena dikukus. Nah, setelah sudah selesai seperti itu, saya taruh di sini ya. Ini bekas gula merah ya. Itu bukan gula merah, kan saya tumbuknya di sini. Nah, setelah sudah selesai, kita ayak lagi untuk kedua kalinya ya, mengayak kedua kalinya. Yang pertama, ayakan tepung yang masih mentah. Yang kedua, ini ayakan tepung yang sudah matang. Tuh, kelihatan sekali gelinding-gelindingnya, kumpalan-kumpalannya teman-teman. Nah, kumpalan-kumpalan yang susah hancur, saya pisahkan ya di bak tadi yang bekas tepung tadi ya. Saya pisahkan di situ. Nah, saya pisahkan di sini. Nah, oh iya, untuk teman-temanku semua, para sahabat subscriber, sahabat youtuber ya, jangan lupa like, komennya ya, tinggalkan jejak. Nah, kita terus menerus sampai selesai ya, diayak seperti ini ya. Ini memakan waktu sangat lama teman-teman, jadi terpaksa saya potong ya videonya agar durasi tidak terlalu lama dan agar Anda tidak jenuh untuk menontonnya ya. Nah, yang gelingan-gelingan ini dipisah seperti ini. Nanti untuk menghancurkannya itu nanti saya kasih itu ya, kasih air khusus ya di situ agar gumpalan-gumpalan ini bisa mudah hancur ya. Nah, setelah ini selesai, nanti yang gelinding-gelinding, yang gumpalan-gumpalan tepung ini, nanti saya kasih itu ya, kasih santan untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan tepung tersebut ya, yang masih berkeliling seperti itu ya, karena susah sekali ya untuk dihancurkan ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, saya kasih santan ya, santan ini sudah dimasak ya, sudah matang ya, seperti ini. Nah, itu ada daun pandannya ya untuk pewangi ya, untuk mengharumkan ya. Nah, setelah itu tadi yang bumbu putunya dan pastanya itu campurkan di sini saja ya. Ini untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan tepung tadi. Nah, selanjutnya saya aduk sampai merata. Seperti ini ya, diaduk terus, diaduk sampai rata. Nah, setelah sudah cukup merata ya, nanti saya diamkan dulu sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Setelah sudah didiamkan selama 10 menit atau 15 menit, nah, kita campurkan tepungnya tadi ya, tepung yang sudah dimasak tadi, yang sudah diayak, kita campurkan di sini. Nah, ini langkah selanjutnya untuk diadonin ya. Nah, di sini saya tambahkan yaitu margarin ya, setengah kilo atau 500 gram. Nah, selanjutnya saya aduk-aduk sampai merata, biar merata sekali ya, diaduk-aduk terus, diaur-aur terus ya. Nah, agak merata sedikit, langsung diaduk dari bawahnya ya. Nah, tepung yang tadi bergumpal-gumpal sudah tercampur sini ya, tapi sudah hancur lembut sama ya. Jadi nanti gumpalan-gumpalannya sudah nggak ada lagi. Nah, nanti ini bisa menghasilkan kue putu yang sangat empuk, lembut ya. Walaupun keadaan dingin 1 jam, 2 jam, 3 jam itu tidak cepat mengeras ya, tetap masih empuk ya, masih lembut ya. Diaduk sampai merata sekali seperti ini. Nah,
Kalau nanti sudah cukup merata, selanjutnya nah saya aduk ini seperti ini nih. Ini untuk meratakan warnanya dulu dan tepung-tepung yang masih kering tadi ya. Saya terus aduk terus. Diaduk sampai merata. Nah, dikiranya sudah cukup merata, langkah selanjutnya yaitu adonan terakhir ya. Nah, kalau sudah merata, nah kita diadonin seperti ini. Nah, bila mana kurang lembab atau kurang basah bisa tambahkan air ya. Airnya sedikit-sedikit saja, tapi saya rasa ini sudah cukup ya. Tidak usah dikasih air lagi karena kelembabannya sudah pas ya. Tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Kalau terlalu basah banget itu nanti apa ya? Mencetaknya agak susah ya. Susahnya kalau kita pas lagi mengaduk-aduknya mau mencetaknya itu agak susah ya. Nah, seperti ini. Terus diaduk sampai merata. Inilah kelebihan dari tepung kukus ya. Dari tepung rose bran. Ada yang di luar sana ya, yang tidak dikukus banyak ya, yang tidak dikukus. Tapi itu kurang bagus karena apa? Kalau tidak dikukus baunya masih agak bau mentah ya, dan nanti kue putunya tuh cepat mengeras. Kalau keadaan adem atau keadaan dingin ya cepat mengeras ya, itu kalau tepungnya mentah. Tapi kalau tepungnya sudah dikukus seperti ini, insya Allah itu tetap empuk ya walaupun keadaan dingin. Itulah bedanya tepung mentah dan tepung matang. Pernah ada di sebelah ya, di channel sebelah, katanya kalau tepungnya dikukus itu katanya rusak. Kemungkinan bisa karena dia itu tidak tahu ya cara mengolah kue putu seperti ini ya. Padahal dia itu orangnya sudah tua ya, tapi katanya kalau tepung dikukus itu tidak akan jadi, pasti gagal katanya. Ya karena orang tersebut itu tidak tahu cara mengolahnya ya. Saya pernah lihat channel sebelah seperti itu. Jadi tepungnya harus mentah, tidak boleh dikukus. Berarti dia kurang pengalaman ya. Padahal umurnya itu sudah sepuh ya, kurang lebih 60-an ya, 60 tahun. Tapi pengalamannya mungkin pengalaman apa pembuatan kue putu zaman sekarang ya. Kalau saya kan pengalaman putu saya kan dari tahun 90-an ya. Jadi saya tahu. Cuma kalau dulu itu dari dari beras ya, direndam. Setelah direndam ya sekitar berapa menit lah, setengah jam bisa atau 1 jam bisa, 2 jam bisa, itu bebas ya. Nah setelah itu digiling, kalau zaman dulu seperti itu ya, digiling ya. Setelah digiling, habis digiling langsung dikukus ya. Nah kalau sekarang cari gilingan beras itu susah ya, di sini juga nggak ada, jadi terpaksa pakainya tepung rose bran. Nah kalau pakai tepung rose bran ya caranya seperti ini, harus dikukus ya. Nah setelah sudah diaduk seperti tadi, nah kita hancurkan dulu ya. Nah, hancurkan terus semuanya biar merata, dihancurin. Untuk langkah selanjutnya setelah sudah dihancurin seperti ini, kita adonin lagi untuk yang kedua kalinya. Nah seperti ini. Nah adonan yang kedua ini adalah adonan yang terakhir, nah, agar kalis ya. Kalau adonan pertama tadi itu belum bisa seperti apa, belum bisa kalis ya. Jadi harus 2 kali ya. Kalau sekali saja itu kurang mantap rasanya. Nah, ini untuk 2 kalinya. Nah, ini sampai benar-benar itu yang namanya kalis, biar pulen ya, biar rata sekali. Nah, dibolak-balik terus ya kawanku ya. Oh ya, tadi saya menjelaskan masalah tepung mentah dan tepung matang ya. Itu perbedaannya seperti itu ya, antara keras dan tidak. Nah, tadi saya melanjutkan lagi
pembicaraan yang tentang masalah penggilingan ya. Kalau dulu emang pakainya penggilingan ya, karena zaman dulu tuh belum ada tepung rose bran ya. Kalau sekarang ada yang tepung rose bran. Tapi sebenarnya pakai tepung rose bran sama yang beras digiling itu sebenarnya tuh pekerjaannya mudah. Pakai beras yang digiling ya, itu tidak memakan waktu karena kita digiling, habis digiling langsung dikukus. Nah, kalau ini tepung rose bran ya kita adonin lah ini seperti itu, diayak lagi ini itu, terus dikukus. Pokoknya banyak pekerjaan ya kalau pakai tepung rose bran. Kalau pakai beras giling itu tidak memakan tenaga banget ya. Jadi nggak banyak pekerjaan gitu. Kalau ini kan dari awalnya sudah banyak pekerjaan ya untuk mengukusnya. Kalau pakai beras giling itu enak. Enaknya apa? Tidak memakan pekerjaan kita. Tidak banyak pekerjaan seperti itu ya. Hmm. Kalau ini benar-benar banyak pekerjaan ya. Awalnya saja mau dikukus tuh sudah banyak pekerjaan. Kalau tepung beras giling tuh enggak. Nah, setelah sudah selesai tadi, nah, kita ayak seperti ini. Nah, maaf potong videonya dulu ya, agar Anda tidak jenuh melihatnya untuk menonton video ini. Nah, seperti ini diayak ya. Ngayaknya pun enak ya. Halus sekali. Nah, kalau pengayakan ini beda lagi ya, pakainya ayakan khusus ya. Karena kalau pakai ayakan yang dari awal mula tadi itu susah ya. Bisa cuma lama. Nah, ini sudah jadi seperti ini tuh. Hijaunya sedang ya. Tidak terlalu hijau banget ya, tidak terlalu pudar, standar ya. Ya, itu tergantung kita yang bikin. Mau dihijaukan harus tambahkan pasta lagi. Kita ayak lagi ya. Ayak sampai selesai. Setelah sudah diayak seperti ini, nanti saya potong lagi videonya, maaf teman-teman ya, biar tidak memakan waktu untuk menontonnya. Setelah ini selesai sudah. Nah, terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang sudah menonton video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.